Berkati semua insya Allah berkat selawat. Amin ya rabbal alamin. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha zakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang saya bacakan bukan ceramahnya saya, yang saya bacakan adalah kalamnya Al-Imam Al-Haddad. Kalau tidak kita mendapatkan manfaat daripada kalam manusia sekelas Al-Imam Al-Haddad, mau kalamnya siapa yang mendapatkan manfaat daripada kita? Man ashghalahu bil qiyam bi huquqi rabbih an huquqi nafsihi wa ikhwanihi fa huwa abdul hadrah. Barang siapa yang dia sibuk, tersita perhatiannya, tersita waktunya, tenaga dan pikirannya, fokus, konsentrasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nggak lagi punya kesempatan untuk memperhatikan hak-hak pribadinya. Begitu juga dengan hak-hak manusia yang lain, hak saudaranya, hak anak istrinya, maka ini orang disebut dengan Abdul Hadrah, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada magam awam, ada magam fana. Magam awam adalah ketika mata tertuju kepada makhluk, iya, pikirannya pun juga tertuju kepada makhluk. Ketika dia melihat ikan misalkan, yang dia lihat adalah warnanya. Yang terpikirkan adalah apa jenis ikannya, berapa harganya. Tidak tertuju pikirannya dari apa yang dia lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ikan. Magam awam melihat makhluk maka tidak menangkap sang Khalik yang menciptakan. Oh, api itu membakar. Oh, nasi itu mengenyangkan. Oh, duit itu membahagiakan. Selesai. Dia hanya melihat kepada makhluk, tapi akal dan hatinya, akal dan pikirannya tidak pernah tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang magamnya magam fana. Apa magam fana? Ghaibatul 'abd an nafsihi wa 'anil khalqi jami'a wa la yashhad fil wujud illa Allah ta'ala. Hilang dan lenyapnya, tenggelamnya seorang hamba di dalam ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lagi dia mengenal dirinya, tidak lagi dia mengenal akan makhluk-makhluk yang lain, tidak dia melihat makhluk kecuali yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang punya magam fana nggak punya rasa dendam. Kenapa? Karena yang menyakitinya itu makhluk, tapi pikirannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari masjid dikawal oleh budak-budaknya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak salah apa-apa, ditampar sama orang. Udah, beliau tinggal gitu aja. Setelah ditampar, tanpa ada salah apapun, ditinggal. Budak-budaknya heran, nggak Anda balas. Budak, ketahuilah, kalau seandainya tangan itu sekuat apapun, tidak Allah takdir sampai ke pipi saya, maka tidak akan sampai itu tangan. Tapi ketika tangan selemah apapun tangan itu, kalau ditakdir oleh Allah untuk sampai ke pipi saya, maka saya terima ridhonya Allah, saya terima qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersakiti, tapi yang dia lihat bukan tangannya makhluk, tapi yang menggerakkan tangannya makhluk. Yang menggerakkan tangannya makhluk. Ini magam fana. Orang yang betul-betul tenggelam. Bagaimana dia melihat segala sesuatu itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak lagi ingat siapa dirinya dan tidak lagi ingat tentang hak-hak keluarganya.
Sehingga sebagian ulama mengatakan bagaimana hak anak istrinya, hak keluarganya, hak saudaranya, hak tetangganya dimaafkan. Orang yang sudah istighraq di dalam ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang dia ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nomor satu bagi dia kecuali ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak dirinya lupa. Hak keluarganya yang wajib dia nafkahi, dia lupa. Lupanya dia dimaafkan. Marfu'ul ghalam, terangkat. Sehingga kadang-kadang tingkah lakunya nggak normal. Ini yang pertama. Ada yang kedua disebut dengan abdus syahwah, budaknya syahwat. Tuhannya dia bukan Allah berarti. Tuhannya dia adalah syahwatnya dia, hawa nafsunya dia. Gimana cirinya? Man ashghalahul qiyam bi huquqi nafsi 'anil qiyam bi huquqi rabbih wa ikhwani. Orang yang sibuk nuruti apa maunya dia sendiri, sibuk memuaskan hawa nafsunya sampai dia nggak punya kesempatan atau dia merasa sibuk untuk menunaikan kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada keluarganya atau saudara-saudaranya. Ini abdus syahwah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa pendapat kamu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Di akhir ayat Allah tegaskan, innahum kal an'am inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka, kata Allah, nggak ada beda dengan hewan, bahkan mereka lebih rusak, lebih bejat, lebih sesat jalannya dibandingkan binatang. Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka, kata Nabi, barang siapa yang menjadi budaknya harta, budaknya dinar, budaknya dirham. Pernah diceritakan ada seorang Bani Israel ibadah kepada Allah ratusan tahun, cuman memang dia dalam keadaan kekurangan, sehingga kalau dia butuh makan, dia butuh perhatian, peduli dari orang lain. Sampai tersiar kabar kepada beliau bahwa di tetangga sebelah itu ada pohon disembah sama orang di kampung sebelah. Nggak ketemu besok kecuali dia bangun, dia ambil kapak mau ditebang tuh pohon. Tengah jalan dihadang sama seorang iblis, tapi menyerupai makhluk, menyerupai manusia, menjelma menjadi manusia. Kemudian dihadang oleh iblis ini, fulan mau kemana kamu? Aku mau tebang tuh pohon di sebelah kampung. Kenapa? Disembah sama orang, disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan pohon. Aku mau tebang, aku nggak terima. Fulan, kamu bukan nabi. Udah betul yang kamu lakukan ibadah fokus hanya karena Allah taala, wes jangan ngurusi orang di kampung sebelah. Enggak, aku mau tebang. Sampai eker-ekeran dua orang, eker-ekeran gelut sampai iblis ini kalah, didudui dadanya, kemudian diinjak lehernya. Lepaskan aku dan aku janji akan berikan kabar gembira kepada kamu. Apa itu? Dilepas, kemudian dikatakan, biarkan, kalau Allah mau itu pohon nggak disembah sama orang, Allah mampu, besok kena petir roboh itu pohon, selesai. Yang penting kamu sekarang pulang, setiap pagi kamu balik bantalnya, kamu dapat uang 1 dinar. 1 dinar, 3,5 juta lebih kalau sekarang. Setiap pagi. Wah, berubah deh. Yang tadinya kegeran belani Allah, sekarang mikir, temenan lu ya. Coba sampai telat. Siap. Hari pertama buka bantal 1 dinar, 3 juta cash. Nggak kesel, nggak opo. Udah, kamu pulang. Yang kemarin-kemarin kamu makan pagi belum tentu makan siang belum tentu makan malam, sekarang enak, malah bisa kamu bagi-bagi kepada orang lain. Nilainya kamu lebih manfaat bentar lagi. Bener juga. Wes pulang, buka 1 dinar, hari kedua di 1 dinar lagi, hari ketiga 1 dinar, sampai hari kesekian dibuka, kok nggak ada. Tidur lagi, bangun dibuka, nggak ada. Oh mungkin besok double, dibuka nggak ada. Sampai 3 kali 3 hari dibuka nggak ada, orang ajar. Ngambil kapak mau nebang itu pohon. Wah, cacat nih janjinya nih. Saya mau tebang itu pohon, dihadang sama iblis yang menjelma menjadi manusia. Mau kemana? Aku mau tebang, nggak bisa, langkai dulu mayatku. Loh, nekat, kan kalah kamu kemarin. Sekarang belum tentu kalah. Kemarin kalah, sekarang belum tentu kalah. Mungkin sekarang kamu yang kalah. Nekat. Singkat cerita, terpelanting ini pemuda Bani Israel jatuh, kemudian diinjek lehernya, didudui dadanya. Dia heran, wahai fulan, beberapa hari yang lalu kita
bertengkar, berkelahi, kamu kalah dengan mudahnya. Kenapa sekarang aku kalah dengan mudahnya? Kamu kemarin berangkat karena Allah, kamu sekarang berangkat karena dinar. Celaka orang yang menjadi budaknya dinar atau dirham. Yang ketiga, man ashghalahul qiyam bihuquqi ikhwani anil qiyam bihuquqi rabbih wa nafsih. Orang yang sibuk untuk ngeladeni orang lain, memenuhi hajatnya orang sampai dia lupa untuk memenuhi hajatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi kewajibannya nggak kelakon. Apa yang menjadi kewajiban dia untuk merumat awake dhewe nggak kelakon. Dia bingung untuk menunaikan hak-haknya keluarganya atau hak-hak daripada saudaranya. Ini abad-abad riasa. Ini budak popularitas. Maaf, orang sekarang dikatakan penjilat. Bingung ke sana kemari untuk cari muka. Bingung ke sana kemari untuk cari muka. Masalah sholat nggak ada masalah. Yang penting saya dipandang oleh fulan adalah orang yang baik. Saya nggak ibadah, nggak pernah hadir majelis, nggak tahu ilmu agama, nggak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana saya peduli sama orang lain dan seterusnya. Maka ini disebut abdur riyasah. Bihasbil mri'in minasyarr. Cukup seseorang itu dikatakan orang yang buruk, kata Rasulullah SAW. Kapan ayyusyara ilaihi bil asabi fi dinin wa dunya. Ketika dia berharap selalu ditunjuk-tunjuk sama orang, illa man asamahullah, kecuali orang yang dijaga. Sekalipun ditunjuk dengan pujian, ditunjuk dengan subscribe, ditunjuk dengan follower, ditunjuk dengan popularitas, ditunjuk dengan viral, illa man asamahullah, dia tetap tidak goyah. Cukup dikatakan seseorang itu sebagai hamba yang buruk kapan dia berharap ditunjuk-tunjuk dengan pujian. Mau tahu ahli dunia nih, mau tahu ahli ekonomi nih, mau tahu ahli politik nih, mau tahu ahli agama nih, mau tahu yang ilmunya banyak nih, mau tahu yang santrinya paling banyak nih, yang mau tahu hafal Qur'annya nih, yang berharap ditunjuk. Ya ibarat sekarang berharap like, subscribe, yang dia lihat follower, sholat subuhnya jam 8 nggak ngurus, kemudian nggak ada. Yang dia bingung adalah bagaimana orang menilai saya. Ini abdur riyasah, budaknya jabatan, bingung dipuji sama orang lain. Orang dulu itu kalau kebaikannya kebongkar, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu itu kalau kebaikannya terbongkar, malu. Kalau kita bukan orang baik kepingin dianggap baik. Orang dulu kepingin, mereka adalah orang baik tapi nggak kepingin dianggap baik. Pernah diceritakan di Baghdad, ada seorang ulama terjadi paceklik, kemarau panjang, sehingga sholat istisqa. Ketika ini ulama mau ngangkat tangan dalam doanya, kebetulan dia bersebelahan dengan seorang budak yang hitam, legam tubuhnya, keribu. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jika amalku setiap malam kepadamu kau terima, turunkan hujan. Langsung mendung deras. Belum ulama yang minta, mendung, hujan, deras. Wah, ini budak hebat, bukan sembarangan. Diikuti sampai ke pasar budak. Ditanya siapa majikannya, sampai ketemu. Akhirnya keesokan harinya dia bawa duit, mau dibeli tuh budak. Tanya, Pak, saya mau beli budak. Orang ini punya 40 budak, satu-satu dikeluarkan. Bukan ini. Kamu dicari budak kok enggak? Iya, saya cari budak, cuma bukan ini. Wes, cuma 40 budak ini tok yang Anda punya, nggak ada yang lain. Ada, tapi nggak layak jual. Kurus, hitam, keribu, wes, nggak pantas untuk dijual. Nggak mungkin itu yang saya cari. Dikeluarkan, ya ini yang saya cari, dibeli. Wes, kemudian dibawa sambil dituntun sama si tuan, pemilik darunya ini. Dibilang, wahai tuan dan aku budakmu. Badal yang beli bilang, kamu tuanku dan aku adalah budakmu. Oh enggak tuan, engkau adalah tuan saya dan saya budak Anda. Enggak. Ada apa tuan? Saya kemarin diminta oleh seseorang untuk pergi ke lapangan minta istisqa. Sebelum saya doa, kebetulan saya bersebelahan dengan kamu, jejer sama kamu. Kamu minta, ya Allah, jika memang amalku setiap malam ini engkau terima, turunkan hujan sekarang. Mendung, hujan deras. Belum aku minta. Kamu bukan budak, ya di mata manusia budak. Kamu di mata manusia abid, tapi di sisi Allah adalah ibad. Ibadur Rahman. Oh,
Ini orang luar biasa. Kalau boleh tahu apa amalnya kamu? Maka dikatakan, wahai Tuhan, saya boleh nggak minta izin ambil wudhu ke masjid, sholat 2 rakaat aja? Boleh, silahkan. Ambil wudhu, sholat. Setelah sholat salam, minta, ya Allah, amal saya sudah kebongkar. Aku minta mati sekarang, ya Allah, mati. Kita ini orang jahat, kepingin dianggap baik. Kita ini orang jahat, kalau kebongkar jahatnya nggak malu malah marah. Orang dulu kebongkar baiknya malu minta mati saat itu juga. Kalau kita baik berharap diketahui orang baiknya kita. Kita ini baik, kalaupun baik berharap diketahui baiknya kita. Kita ini orang jahat, kalau kebongkar jahatnya kita nggak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita marah kepada orang yang bongkar jahatnya kita. Ada kemunafikan topeng lebih tebal daripada model begini. Orang dulu baik, tapi kapan terbongkar kebaikan mereka malu kepada Allah dan minta mati saat itu karena mereka nggak takut, nggak sanggup menghadapi fitnahnya dunia. Kalau kita cari pujian, badan pujian itu menipu. Yang terakhir adalah man ashghalahul qiyam bihugugi rabbih wa ikhwanih anil qiyam bihugugi nafsi. Orang yang sibuk menunaikan hak-haknya Allah, hak-hak saudaranya, sampai dia nggak punya kesempatan atau waktu, peluang untuk menunaikan hajat-hajatnya dia sendiri, maka ini disebut dengan sahibul wirasah, orang yang layak dan pantas mendapatkan warisannya Nabi dan warisannya akhirat, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia punya hajat, dia ada kebutuhan, dia punya kepentingan, cuman dia menomorsatukan orang lain. Yang dia dulukan adalah hajatnya orang daripada hajatnya dia. Yang dia dulukan adalah hajatnya Allah daripada hajatnya dia sendiri. Sebagai penutup diceritakan ada seorang tamu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini majhud. Ya Rasulullah, saya ini kelaparan, kehausan, lapar, haus. Ya Rasulullah, saya seorang musafir. Maka diantar oleh Rasulullah ke rumah satu istri beliau sendiri. Kemudian ada makanan nggak ada ya Rasul, kecuali air. Diantar ke istri yang kedua, ada makan nggak ada, sampai habis istri beliau. Nggak ada yang namanya suguhan sajian saat itu kecuali air. Ini lapar, bukan hanya haus. Akhirnya beliau bawa kembali itu seorang sahabat ke depan masjid. Kemudian sambil diumumkan, siapa yang mau ngeladeni, melayani atau menjamu tamu saya ini tamuku, tapi aku nggak punya apa-apa. Siapa di antara kalian yang punya kelebihan rezeki, punya kelebihan makanan ada di rumah, mungkin dia yang mau, mungkin kamu mau untuk melayani dia. Sampai satu sahabat nggak mikir di rumah ada apa, urusan belakang, ini tamunya Rasulullah, satu kehormatan kalau dia bisa menjamu saya ya Rasulullah. Iya dah, bawa. Sampai pulang menjelang malam saat itu ditanya istriku, ini tamunya Rasulullah, ini titipannya amanatnya Rasulullah, aku mau tanya, ada makanan enggak? Ada, tapi buat anak-anak nanti. Wis sekarang Nina bobok ke anak-anak buat mereka tidur. Nggak ada makanan lagi kecuali itu. Iya, untuk kita berdua nggak ada, wahai suami, wahai istriku nggak ada. Untuk anak-anak nggak ada, untuk kita berdua nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Terus gimana nanti tamunya? Nanti kalau makan sendirian dia nggak enak, sungkan, nggak bisa nyaman. Matikan lampunya. Keluarkan 3 piring, kamu makan di dalam, saya makan di luar. Klotekan bareng, biar tamunya yang makan. Padahal suami istrinya cuma klotekan. Apa namanya, piring sama sendok, klotek, tapi nggak ada isinya. Karena mati lampunya, biar tamunya yang makan. Gak ketemu besok paginya, kecuali dikembalikan itu tamu kepada Rasulullah sambil dikatakan, Allah bangga sama kamu, Allah bangga sama kamu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia butuh, anaknya butuh. Anak mungkin besok bisa, tapi untuk melayani tamu sekarang, kalau enggak dia bisa sakit. Kenapa? Ini lapar. Subhanallah. Dan hanya ada satu manusia, kapan dia menunaikan haknya Allah, nggak kurang hak pribadinya, nggak kurang hak keluarganya. Kapan dia menunaikan haknya dia, tidak kurang haknya Allah, tidak kurang hak keluarganya atau saudaranya. Kapan dia menunaikan hak saudaranya, nggak kurang haknya Allah, nggak kurang daripada hak pribadinya dia. Nggak ada lain kecuali adalah al-insanul kamil, manusia sempurna yang paling mulia, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita